Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, saya Ivo Sekiano Sinukaban. Pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025, saya ingin share ataupun izin share materi terkait dengan eh, eh, KPI, KPI Key Performance Indicator, yang mana KPI ini merupakan kalau di pemerintahan itu biasanya lembaga pemerintahan, organisasi pemerintahan itu biasanya dikenal dengan indikator kinerja. Nah, indikator kinerja ini ada levelnya. Dia tergantung tingkatan eh, kegiatan, aktivitas ataupun aktivitas bisnisnya. Kalau dalam bisnis dibilang bisnis, kalau di perusahaan bisa dikatakan bisnis. Kalau di organisasi pemerintahan yang not profit, yang dia satker rupiah murni itu indikator kinerja utama. Nah, tapi kalau dia satkernya sudah BLU, kalau kantor pemerintahan itu biasanya juga disebutnya dipakai Key Performance Indicator. Nah, ini biasanya eh, kalau di bisnis logistik, industri jasa transportasi dan logistik, tapi materi ini khusus untuk industri jasa transportasi dan logistik. Nah, dia mengukur aktivitas jasa transportasi dalam bidang jasa transportasi. Nah, masuk ke dalam level organisasi, itu nanti jadi sedikit berbeda. Ada modifikasi di situ, ada ilmu eh, organisasi dan sumber daya manusia, yang khusus kepada organisasinya. Ini masuknya kepada keuangan, finansial ya. Nah, karena di keuangan sendiri ada yang mengatur performance untuk revenue ya, revenue performance dari kinerja. Nah, tapi prinsipnya turunannya key performance indicator ini turunan dari rencana strategis ya, dari rencana strategis kemudian rencana bisnis atau bisnis plan, kemudian baru masuk ke KPI, financial for KPI gitu. Oke, baik langsung saja. Eh, Topiknya esensi Key Performance Indicator. Fungsi dari Key Performance Indicator, kemudian ada perspektif fungsional Key Performance Indicator dalam logistik, ini ada studi kasus. Tujuan memahami tentang makna penting dari Key Performance Indicator, mempelajari beberapa contoh penerapan Key Performance Indicator dalam logistik dan supply chain, mengetahui bahwa Key Performance Indicator merupakan bagian penting dalam mendukung terlaksananya manajemen logistik dan supply chain yang baik. Struktur supply chain. Ini ada area dari primary manufacturers, kemudian ini ada area upstreamnya, kemudian ini atasnya, kemudian ini ada second tier supplier, ini ada first tier supplier. Nah, ini ada buy area pembelian, buy side, nah, yang merah ini. Nah, bagaimana dia korelasi atau hubungan? Ya, kalau kita melihat gambar ini apa yang kita terpikirkan oleh kita? Ini kita belajar dari matematika ya, tentang hubungan apa sih istilahnya, bukan negasi ya, apa materinya saya lupa itu apa. Kalau matematika itu bentuknya seperti ini kan. Ini ada elemen A, eh, gitu ya. Ya ada elemen satu, kemudian dia berhubungan, ya hubungannya ke sini, ke elemen yang warna hijau, kemudian yang sini dia berhubungan ke sini dan langsung ke sini. Hubungannya seperti itu. Demikian dan seterusnya. Nah, jadi ini areanya second tier supplier, saya ulangin. Ini first tier supplier, ini area buy inside, dan ini focal firm.
Nah, ini inside, area inside, dan ini sell side, area penjualan. Nah, ini yang dikatakan supply chain management. Ya, ini downstream, first tier customers, ini second tier customers. Ini ada end customer gitu. Pokoknya dari first tier customer itu elemen yang ini itu ya berhubungan ke second tier customer di elemen yang ini. Dia berhubungan dengan ini. Nah, hubungannya ditunjukkan dari garis yang ini. Seperti itu. Definisi Key Performance Indicator Oxford Dictionary, suatu ukuran yang dapat diukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan organisasi, karyawan, dan lain-lain dalam memenuhi tujuan kinerja. Investopedia, serangkaian ukuran yang dapat diukur yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerjanya dari waktu ke waktu. Macmillan's Dictionary, sebuah cara untuk mengukur efektivitas organisasi dan kemajuannya dalam mencapai tujuannya. Definisi Key Performance Indicator. Key Performance Indicator merupakan nilai terukur yang menunjukkan bahwa seberapa efektif organisasi mencapai tujuan bisnis utama. Organisasi menggunakan KPI di berbagai tingkat untuk mengevaluasi keberhasilan mereka dalam mencapai target. KPI pada tingkat atas dapat berfokus pada kinerja bisnis secara keseluruhan, sedangkan KPI tingkat bawah dapat berfokus pada fokus di departemen seperti penjualan, pemasaran, supply chain, produksi, dukungan, dan lainnya. KPI yang efektif. KPI yang hanya bernilai seperti tindakan yang diinspirasinya. Terlalu sering organisasi secara buta mengadopsi KPI yang diakui industri dan kemudian bertanya-tanya, mengapa KPI tersebut tidak mencerminkan bisnis mereka sendiri dan gagal mempengaruhi perubahan positif pada organisasi. Salah satu aspek KPI yang paling penting tapi sering diabaikan adalah KPI merupakan bentuk komunikasi dari hasil pengukuran kinerja organisasi. Menentukan KPI, mendefinisikan indikator kinerja utama bisa menjadi pekerjaan yang rumit. Kata operasi dalam KPI adalah kunci, karena setiap KPI harus terkait dengan hasil bisnis tertentu dengan ukuran kinerja. KPI sering disalahartikan dengan metrik bisnis. Meskipun sering digunakan dengan semangat yang sama, KPI perlu ditentukan sesuai dengan tujuan bisnis inti atau kritis. Menentukan KPI. Langkah-langkah berikut saat menentukan KPI, apa hasil yang diinginkan? Mengapa hasil tersebut penting untuk dicapai? Bagaimana Anda dapat mengukur kemajuan? Bagaimana Anda dapat mempengaruhi hasilnya? Siapa yang bertanggung jawab atas hasil bisnis? Bagaimana Anda tahu Anda telah mencapai hasil tersebut? Seberapa sering Anda meninjau kemajuan menuju hasilnya? Smarter KPI. Salah satu cara untuk mengevaluasi relevansi indikator kinerja adalah dengan menggunakan kriteria SMARTER, spesifik, measurable, attainable, relevan, time-bound, elevated, dan re-elevated. Apakah tujuan spesifik Anda? Bisa Anda, bisakah Anda mengukur kemajuan menuju tujuan tersebut? Apakah tujuan tersebut dapat dicapai secara realistis? Seberapa relevan tujuannya dengan organisasi Anda? Apa kerangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut? Kapan Anda mengevaluasi tujuan tersebut? Sebagai bagian dari evaluasi perbaikan berkesinambungan tujuan tersebut, tinjau secara bulan atau triwulan. Memastikan KPI dapat dilaksanakan. Membuat KPI dapat ditindaklanjuti dengan proses 5 langkah. Satu, tinjau kembali tujuan bisnis. Dua, ke analisis kinerja organisasi saat ini. Tiga, tetapkan ke target KPI jangka pendek dan panjang. Empat, tinjau target dengan seluruh tim kerja. Lima, tinjau kemajuan dan melakukan penyesuaian kembali. Menggunakan KPI sebagai bagian dari kerangka manajemen kinerja. KPI hanyalah salah satu jenis pengukuran kinerja. Ada banyak kerangka kerja manajemen kinerja yang serupa, namun berbeda. Masing-masing kerangka kerja ini mengambilkan elemen yang dapat digabungkan untuk membantu mendorong kesuksesan yang didukung oleh data. Langkah satu, melaraskan strategi bisnis. Langkah dua, mencakup semua dasar bisnis. Langkah tiga, menerapkan kerangka strategi balance scorecard ke dalam tindakan dengan objektif dan key result. Langkah empat, memantau dengan dashboard KPI.
Langkah satu, menyelaraskan strategi bisnis. Overall business strategy. What is the business trying to accomplish? Kemudian lanjutnya itu eh, goal objective. What are the short and long term objective to achieve the strategy? Ke bawah, lanjutnya key business drivers. What are important execution steps to meet the goals and objective? Ya, kemudian selanjutnya key performance indicators. What measure of success are tied to the drivers? Yang selanjutnya reporting metrics. What are the detailed measures to fit and augment the KPIs? Langkah satu, menjelaskan strategi bisnis. Vision. Ini ada visi, ini ada visi, di sini visi. Kemudian di bawahnya visi itu selanjutnya ada strategic goals, tujuan, tujuan strategis. Kemudian ada key business objective. Ada tujuan bisnis ataupun business plans. Nah, nanti di sini setelah itu dia masuk ke area yang ini, yang hijau. Yang hijau ini itu ada financial ataupun keuangan, ada learning, pembelajaran. Ini ada kemudian ada proses. Ini ada customer. Nah, ini nanti dia ada di sini ada balance business scorecard. Di sini ada alignmentnya, di sini ada linkage-nya. Nah, ini juga area balance business scorecard atau BBS. Ini key performance indicators. Di sini ada key business process. Gitu. Angka dua, mencakup semua dasar bisnis. Kerangka kerja klasik yang membantu menavigasi pertukaran adalah the balance scorecard, BSC yang membantu memecahkan empat area utama bisnis perspektif di mana aktivitas perlu dibantau. Empat perspektif yang perlu seimbang adalah satu perspektif keuangan, dua perspektif pelanggan, tiga perspektif proses bisnis internal, empat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, empat bisnis utama ini saling terkait dan semuanya harus selaras. Ketika satu terkena dampak, ada dampak pada yang lain. Yang lain ada trade-off. Kaplan Balance Scorecard, BSC. Ada financial, ada customer, ada learning and growth, ada internal business process. Ini ada vision and strategy. Nah, financial itu to success financially, how should we offer to our shareholders? Sini ada tujuannya. Ini ada kotaknya, kolom yang mau diisi. Ini ada measuresnya, ukurannya. Kemudian ada targetnya. Kemudian ada inisiatifnya. Nah, internal business process need to satisfy our shareholders and customer what business process must be excel at. Ini ada objektif, measures, ada target, ada inisiatif. Kemudian di learning and growth itu ada objektif, tujuan, measures, kemudian target, dan inisiatif. Ini ada customer to achieve our vision. How should we appeal to our customers? Objektif, measures, target, dan inisiatif. Seperti itu. Menjelaskan supply chain management dengan balance scorecard. Nah, ini dia supply chain management. Supply chain management goals, waste reduction, time compression, kemudian flexible response, unit cost reduction, customer benefits, to improve product service quality, improve timeliness, improve flexibility, improve value, dan ada financial benefit, higher profit margin,
improve cash flows, revenue growth, higher return and asset, SCM improvement. Kemudian ada product or process innovation, partnership management, information flows, trades and substitutes. Kemudian ada balance scorecard. SCM goals itu, balance scorecard itu ke bisnis proses perspektif. Sedangkan customer benefit itu customer perspektif, financial perspektif, SCM improvement itu innovation and learning perspektif. Contoh BSC untuk KPI. Nah, ini business objective and strategy map. Financial increase revenue. Nah, ini dia pohon pohon ini ada finansial, eh, business objektifnya itu increase revenue, increase profitability, decrease operating cost. Nah, untuk KPI-nya, ini KPI-nya, KPI-nya measures. KPI-nya itu net profit, operating cost, revenue in target market, dan targetnya itu ada 5% per tahun, 3% lebih untuk increase atau operating cost-nya itu menurun 3% per tahun. Kemudian untuk revenue in target market itu meningkat 12% per tahun. Dengan customer, improve clarity of offering, improve market perception, improve end user experience. Measures-nya percent of market share index, measures-nya percent customer satisfaction index, targetnya persen increase 3% per year targetnya, kemudian increase in index next period dan stabilize. Internal process, improve offering structure, improve information service, improve ease of use for end user. Measures new product as percent of sales, brand awareness score, end user experience score. Targetnya itu 12% this year. Kemudian brand awareness score itu 5% per year. Kemudian end user experience score itu lebih besar dari 90% every reporting periodnya. Kemudian organizational capacity-nya, improve knowledge and skill, improve content supply, well, improve technology. Nah, ini measure-nya itu employee development plans, technology training index, information efficiency index. Targetnya ini untuk employee development plans-nya ini 65% in place. Teknologi training indeksnya 90% efisien, information efficiency indeksnya 95%. Maka tiga, menerapkan balance scorecard dengan objektif and key result. Strategi balance scorecard menerangkan mengembangkan tujuan untuk setiap perspektif, ukuran KPI, menetapkan target sasaran dan inisiatif tindakan. Kerangka kerja yang lebih baru yang dipopulerkan oleh penggunaannya di Google yaitu kerangka OKR, Objective and Key Result, digunakan untuk menentu dan melacak tujuan dan hasilnya. Banyak yang berpendapat bahwa kerangka kerja ini berada di antara strategi KPI dan pendekatan balance scorecard. OKR digunakan untuk menetapkan komunikasi dan memantau tujuan dalam suatu organisasi sehingga semua karyawan fokus ke arah yang sama. OKR menyediakan kerangka kerja yang sederhana, tes dan lugas untuk mendefinisikan, melacak, dan mengukur tujuan baik sebagai sesuatu yang cita-citakan maupun sebagai sesuatu yang dapat diukur. OKR dan KPI. OKR, Objective and Key Result. Ambitious Goals, Qualitative Nature, Motivation Tools, Growth Oriented, ini lead. Untuk KPI, Key Performance Indicator,
against attainable goals, kemudian quantitative nature. Oke, ini untuk performance evaluation tools, output oriented. Objective key result dan KPI. Nah, ini dia grafiknya ataupun kurvanya. Ini dia eh, ini semua Y, di sini semua X, di sini lead, di sini trend. Nah, ini performance-nya seperti ini. Perubahannya dia ada di sini performance-nya dari sini ke sini. Nah, ini dia bentuknya, grafiknya. Nah, ini ada yang berubah dari sini. Ini area yang perubahannya diukur jaraknya segini. Ini titik nilainya di sini, dari sini. Ini berapa nilainya? Katakanlah di sini nilainya 1 atau 2. Nah, nanti perubahannya di sini 1,8. Nah, berarti perubahannya sekitar jarak ini. Katakanlah jarak ini berarti 0,2. Nah, ini tinggal satuannya apa? Apakah persen atau apa? Itu kan, nah, yang pasti itu ini di areanya. Change in performance. Yang objektif the result, trennya seperti ini. Ini leadnya. Sedangkan non-OKR itu dia steady state. Nah, kalau tanpa menggunakan objective key result, itu pasti kan seperti ini. Nggak punya tujuan tuh. Seperti itu. Ntar aja. Terus, angka 4. Memantau dengan dashboard KPI. Dashboard KPI memberikan gambaran sekilas tentang kinerja bisnis dalam real time. Sehingga manajemen bisa mendapatkan bayangan yang lebih baik tentang bagaimana kinerja seluruh organisasi. Setelah umum yang ditemukan dalam kerangka kinerja ini yang dapat atau dipahami meliputi critical success factor CSS, elemen yang diperlukan bagi organisasi untuk mencapai misinya, faktor kesuksesan kritis tidak boleh disamakan dengan kriteria kesuksesan. Kriteria sukses paling umum digunakan dalam manajemen proyek untuk menentukan apakah proyek itu sukses atau tidak. Kriteria sukses ditentukan dengan tujuan dan dapat diukur dengan menggunakan KPI, metrik kinerja, mengukur perilaku, aktivitas, dan kinerja organisasi di tingkat individu dan bukan di tingkat organisasi. KPI facility dan transport. Nah, ini facility measurement itu ada KPI-nya itu ada percentage of new parts used in new product, ada percentage of existing parts reused in new product, kemudian ada pathway cycle time, ada serap percentage, kemudian ada average picking time, ada picking accuracy for assembled product, kemudian ada order line shipment per labor hour, ada dock door utilization, ada percentage of warehouse stock present utilized, dan ada square footage of warehouse store space, kemudian ada storage density percentage, ada inventory per square foot of storage space, kemudian ada average rent inventory per SKU, ada capacity, ada utilization, ada processing, setup, down, idle time, ada production cost per unit, ada quality losses, ada theoretical flow cycle time, actual average flow or cycle time, ada flow time efficiency, ada quarantine or hold time, ada product variety, ada volume contribution of top 2% SKUs and customer average production batch size, production service level, fill rate, setup expense, in process failure rate, yields during manufacturing, percent of errors during release of finished product, incoming material quality control, percent of order scheduled to customer requested, ada order fulfillment lead time, ada return product velocity, ada average relief cycle of change, ada total build cycle time, ada upside order flexibility, ada downside order flexibility, ada capacity utilization, ada average days per engineering change, ada published delivery cycle time, package cycle time. Transportation missions. Ada percentage of demand net, percentage of good parts,
Ada delivery reliability, ada transit time, ada transit variability, transportation cost per unit, damage free shipment, ada perfect shipment, equipment utilization, on time arrival and departure, average inbound transportation cost, ada average incoming shipment size, ada average inbound transportation cost per shipment, ada average outbound transportation cost, average outbound shipment size, average outbound transportation cost per shipment, fraction transported by mode, shipping accuracy, ada percentage of product damage in transit. Juga inventory and sourcing. Inventory measure itu ada cash to cash cycle time, average inventory, inventory turns, average replacement batch size, average safety inventory, national inventory, fill rate, present of time out of stock, absolute inventory, raw material content, bill of material content, economic order quantity, distribution maneuver, warehouse order cycle time, inventory availability, inventory accuracy, inventory turnover, average back order length, storage cost per item, absolute inventory percentage, percentage of inventory upper than next day old, percentage of returnable inventory. Sourcing measures, days payable outstanding, average purchase price, range of worker price, average working price, average working quantity, supply quality, supply lead time, fraction of on-time deliveries, supplier reliability, deliverability, order received complete, order received on time to commit date, order received on time to record date, order received detect free, kemudian customer returns product to supplier, supplier corrective action responsiveness, availability of product, kemudian flexible in schedule, kemudian percentage of demand net, percentage of purchase order release with full lead time. KPI information and pricing. Information pricing. Forecast horizon. Frequency of update, forecast of error, sustainable factor, variance plan, ratio of demand variability to order variability, pricing measures, profit margin, days sales outstanding, incremental, fixed cost per order, incremental variable cost per order, uh, average sales price, average order size, range of sale price, range of daily sales, cost of goods sold. Tinjauan pengukuran kinerja operasional dan pengelolaan dalam dalam supply chain dan logistik. Satu, tujuan sistem pengukuran. Dua, penilaian operasional. Tiga, penilaian keuangan. If you don't measure it, you can manage it. Tujuan sistem pengukuran yang terkait dengan operasional logistik, memantau kinerja sistem dengan menetapkan metrik yang sesuai dengan dilacak dan dilaporkan, mengontrol kinerja sistem dengan memiliki standar kinerja yang sesuai relatif tentang terhadap metrik yang dipantau, mengarahkan fokus karyawan pada kinerja sistem melalui motivasi dan penghargaan, meningkatkan nilai pemegang saham melalui kinerja logistik yang unggul, penilaian operasional, perspektif fungsional, mengukur akumulasi pelanggan, menentukan metrik yang sesuai, metrik komprehensif supply chain, kemudian pembanding. Perspektif fungsional pada pengukuran logistik mencakup kategori utama berikut. I, cost, B, customer service, C, quality, D, productivity, E, asset management. 2A, biaya merupakan refleksi langsung dari kinerja logistik. Pada umumnya diukur dalam total nilai yang dibelanjakan. Total biaya logistik, total landed cost, jumlah pengurusan pesanan, tambah inventaris, tambah transportasi, tambah pergudangan, dan penanganan material plus jaringan fasilitas. Beberapa organisasi memiliki kemampuan untuk mengukur biaya total, sangat umum untuk melaporkan biaya sebagai persentase volume penjualan. Misalnya biaya transportasi sebesar 100% dari volume penjualan, biaya per unit volume, biasanya biaya pemuatan itu $5,5 per pesanan. 2B, layanan pelanggan memerlukan tindakan khusus untuk setiap elemen dasar, landasan layanan dasar, ketersediaan, rasio fill rate organisasi, item fill rate,
line fill rate, value fill rate, order fill rate. Kinerja operasional. Waktu siklus pesanan rata-rata adalah jumlah hari rata-rata yang telah berlalu antara penerimaan pesanan dan pengiriman ke pelanggan. Konsisten siklus pesanan pengiriman tepat waktu. Pengukuran kualitas seringkali meliputi kinerja kantoran layanan, akurasi kegiatan kerja yang dilakukan, frekuensi kerusakan adalah rasio jumlah unit yang rusak dengan jumlah total unit, jumlah pengembalian pelanggan atas barang yang rusak atau cacat, jumlah kejadian ketika informasi tidak tersedia berdasarkan permintaan atau ketika informasi yang tidak akurat ditemukan. 2D, produktivitas diukur dalam hal jumlah output dibandingkan dengan jumlah input. Produktivitas tenaga kerja, unit dikirim per karyawan, unit diterima per karyawan, equipment downtime. 2E, manajemen aset mempertimbangkan pemanfaatan investasi modal dalam fasilitas, peralatan, dan persediaan. Fasilitas dan peralatan, pemanfaatan kapasitas. Misalnya, pemanfaatan gudang sebesar 80% yang tidak memberikan semua kemampuan dalam pengirimannya. Downtime adalah persentase jam peralatan tidak digunakan. Misalnya, forklift dengan waktu henti tahunan 2%. Inventory persediaan. Tingkat perputaran persediaan adalah ukuran kinerja yang paling umum. Hari persediaan adalah jumlah yang tersedia untuk memenuhi volume penjualan yang diperkirakan. Misalnya 50 hari persediaan perkiraan 100 unit dan 5 unit di tangan. Return on asset and return on investment. Inventory turnover rate diukur berbeda oleh berbagai jenis perusahaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan metrik berikut. Sales revenue during a time period, average inventory, value at selling price during time period. Beberapa perusahaan retail menggunakan metrik berikut. Cost of goods sold during a period time. Average inventory, value and cost during the time period. Metrik berikut digunakan untuk produk yang biaya atau harga jualnya berubah secara signifikan selama periode waktu yang relatif singkat. Misalnya, persediaan bahan bakar minyak. Unit sold during a clear price period. Average unit inventory during the time period. Critical, the average inventory use as many data point as possible. Contoh materi umum berdasarkan kategori. Ada cost management, kemudian ada total cost per unit, ada cost as percentage of sale, inbound freight, outbound freight, administrative, warehouse order, processing, direct labor, comparison of actual versus budget, cost trend analysis, direct product profitability, customer segment profitability, inventory carrying, cost of return of good, cost of damage, cost of service failure, cost of back order. Customer service, fill rate, stock out, shipping error, on-time delivery, back order cycle time, delivery consistency, response time to inquiries, response accuracy, complete orders, customer compliance, sales force compliance, overall reliability, overall satisfaction, quality, damage frequency, order entry accuracy, picking or shipping accuracy, document or invoice accuracy, information availability, information accuracy, number of credit claims, number of customer credits, productivity. Unit shipped per employee, unit per labor dollar, order per sales, perspective representative, comparison to historical standard, goal program, productivity index, equipment downtimes, order entry productivity, warehouse labor productivity, transportation labor productivity. Set management inventory turns, inventory level, number of day of supply, absolute inventory, return on net assets, return on investment, inventory classification, ABC, economic value added EVA. Pengukuran customer accommodation membutuhkan sejumlah metrik tambahan. Pesanan yang sempurna mengukur keefektifan kinerja logistik terintegrasi secara keseluruhan. Rasio pesanan yang sempurna dengan jumlah total yang diselesaikan selama periode waktu yang sama. Kinerja absolut memberikan indikasi yang baik tentang bagaimana kinerja perusahaan pengelola pelanggan. Bagi kami, 99,5% pengiriman tepat waktu berarti pada hari-hari biasa, lebih dari 5.000 pelanggan menerima pesanan yang terhambat. Pengukuran kepuasan pelanggan membutuhkan pemantauan, pengukuran, dan pengumpulan informasi dari pelanggan. Matrik komprehensif supply chain.
Waktu konversi cash to cash, itu yang dibutuhkan untuk mengubah $1 yang dihabiskan untuk persediaan menjadi $1 dari pendapatan penjualan. Inventory dari pasokan. Hari kalender penjualan yang tersedia berdasarkan aktivitas penjualan time yang terakhir dilakukan. Real time, rasio hari persediaan yang menganggur, anggur sampai waktu penggunanya atau ditentukan secara produktif. On shelf in stock percentage. Percentage waktu produk tersedia di rak di toko. Total supply chain cost, jumlah biaya di semua perusahaan dalam supply chain response time, waktu yang diperlukan bagi semua perusahaan untuk mengalami perubahan mendasar dalam permintaan, menginternalisasi penemuan itu, merencanakan ulang dan menyesuaikan keluar untuk memenuhi permintaan tersebut. Financial Assessment, FA, ada raw material, initial production of waste components, tambah, tambah manufacturer, tambah distributors, tambah retailers. Financial assessment dibutuhkan sebagai pengubah kinerja supply chain terhadap hasil finansial. Hal penting untuk financial assessment. A. Segmentasi data, analisis biaya pendapatan, modal perhitungan strategis. Ini ya, ini dia. Ini return on asset, ini dia 10%, itu berasal dari net profit margin itu 5%. Net profit margin itu adalah net profit per net sales. Aset turnover itu 2. Aset turnover itu net sales dibagi total aset. Nah, ini dia times, ini waktu. Kemudian nanti di sini net profit dibagi dengan sales. Nah, itu. Di sini ada gross margin kurangin dengan total expense. Ini ada sales dikurangin dengan cost of goods sold. Kemudian total expense itu ada variable expense 3.000 ditambah dengan fixed expense itu 100. Ini ada inventory ini 400 ditambah dengan account receivable 100 ditambah dengan other current asset 100. CA, segmentation data. Segmentation of data berdasarkan channel, territory, customer, product, and supplier. 3B, cost revenue analysis diperlukan sebagai pemberi pandangan keuangan dari logistik terintegrasi. Orang accounting mengakibatkan kesulitan 3 pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan biaya logistik. Contribution net profit activity based costing. Praktik akuntansi untuk mempersiapkan laporan keuangan membuat beberapa kekurangan. Biaya-biaya dikumpulkan berdasarkan akun standar dari beberapa aktivitas. Biaya pengiriman masuk dikurangi dari penjualan kotor. Pengangkutan keluar dilaporkan sebagai biaya operasional. Pengangkutan tidak dilaporkan sebagai biaya tertentu, yaitu produk lebih berdasarkan harga pengiriman, jalan untuk penentukan dan menetapkan biaya persediaan. Kontribusi analisis membutuhkan semua biaya diidentifikasi sebagai biaya tetap atau biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak langsung berubah dengan volume. Biaya variabel adalah biaya yang berubah karena volume. Biaya langsung adalah biaya yang secara khusus timbul karena adanya segmen analisis, misalnya produk pelanggan saluran. Biaya tidak langsung ada karena lebih dari satu segmen bisnis. Contoh contribution analysis, contribution margin income statement for two customer. Ini ada revenue, di sini ada less variable cost of goods sold, variable gross profit, ini ada less variable direct cost, ada gross segment contribution, ada less fixed direct cost, net segment contribution, less index net profit, net segment contribution ratio, ini ada hospital, retailer, kemudian totalnya. Nah, sehingga net segment contribution ratio untuk hospital itu 37, 37%, retailer itu ada 26%, totalnya itu ada 20.4%. Activity based costing adalah solusi parsial untuk alokasi semaunya. Penetapan activity based costing ABC menyarankan biaya yang dilacak ke setiap aktivitas. Kemudian aktivitas-aktivitas tersebut dikaitkan dengan produk, proses, atau segmen pelanggan. Tantangan terbesar dengan pendekatan ABC adalah
mengidentifikasi aktivitas pengeluaran terkait dengan penolongan penolong pengeluaran. 3C, Strategic Profit Model menunjukkan hubungan pendapatan dan neraca keuangan dengan ROA. Pengembalian investasi ROI adalah ukuran penting dari kesuksesan finansial. Return on net worth RON mengukur produktivitasnya dengan dana yang diinvestasikan oleh pemilik. Pengembalian aset ROA mengukur profitabilitas yang dihasilkan dengan mengelola aset operasional. Ilustrasi strategic profit model. Return on asset. Return on asset ini 10% net margin profit ya itu 50%. Kemudian ini aset turnover ada, kemudian lanjut net profit itu dibagi sales ya. Gross margin itu dikurang dengan total expense, sales dikurang dengan cost of goods sold. Ini total expense itu di variable expense ditambah dengan fixed expense. Ini ada waktu. Kemudian ini ada aset turnover, ada sales, ada total asset, ada current asset, fixed asset, inventory, ada account receivable, ada current asset. Fundamental meningkatkan ROA. Kalau peningkatan margin laba bersih, margin laba bersih adalah laba bersih dibagi penjualan bersih. Mengukur porsi dari setiap dolar penjualan yang disimpan oleh perusahaan. Kalau peningkatan perputaran aset. Perputaran aset adalah rasio total penjualan dibagi total aset. Mengukur efisiensi penguatan manajemen aset. SMN ROI, Return on Investment. Operating Cost Elements. Labor, Materials, Overhead. Operating Cost Elements ada dari labor, materials, overhead. Nah, kalau yang merah ini berarti dia minus. Kemudian ini ada sales minus cost of goods sold, ada plus. Itu other cost, net income divided by sales. Kemudian ada profit marginnya itu 8%. Apabila biaya bahan baku turun kali 5%, apa yang terjadi? Atau 115,000 dollars. Ya. Kemudian asetnya inventories, account, cash, current asset, plus yang merah ini itu berarti minus, sales divided by total asset, set turnover rate, multiply, and return on investment. Oke, habis. Finish. Terima kasih, selesai untuk materi dari 50 slide dari tentang Key Performance Indicator untuk transportasi dan logistik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.